Hey teman-teman, pernah nggak sih kalian merasa susah banget meyakinkan orang lain? Mau ngajak teman nongkrong, tapi mereka selalu sibuk. Mau jualan barang, tapi yang beli cuma satu atau dua orang. Bayangkan ini, kamu minta tolong dan mereka langsung bilang iya. Kamu tawarkan ide dan semua orang setuju. Rasanya mustahil. Sebagian besar dari kita merasa seperti ada tembok tak kasat mata saat mencoba meyakinkan orang lain. Tapi apa jadinya kalau tembok itu bisa runtuh hanya dengan 5 kata sederhana? Di video ini, saya akan tunjukkan 5 kata ajaib dari psikologi yang secara ilmiah terbukti bisa mengubah penolakan jadi persetujuan. Jangan cuma dengar, tapi rasakan sendiri perubahannya di hidupmu sebelah ini. Gak percaya? Tunggu sampai detik-detik berikutnya deh. Karena tiap kata ini ternyata punya magnet rahasia yang bikin orang lain secara alami ingin bilang iya. Shh, ini bukan sulap, tapi ilmu psikologi yang udah diuji ribuan kali oleh para peneliti. Oke, siap? Yuk kita mulai perjalanan seru menemukan kata-kata sakti yang bakal mengubah cara kamu berkomunikasi dari canggung jadi memikat. Let's go! Kata pertama, karena. Bayangin kamu lagi propose ide. Bisa pinjem bukumu nggak? Versus, bisa pinjem bukumu karena aku pengen tahu caramu belajar efektif. Apa bedanya? Kata karena men-trigger otak kita untuk mencari alasan. Kita lebih paham konteks dan merasa permintaan itu logis. Robert Cialdini, bapaknya ilmu persuasi, menamainya the power of because. Bahkan saat permintaannya cuma suka-suka, research menunjukkan kata karena meningkatkan kepatuhan orang lain sampai 34% lebih tinggi. Nah, untuk kalian yang remaja sampai dewasa, coba deh sebelum minta tolong, selalu tambahin alasan yang bikin logis. Contohnya, tanpa karena, bantu presentasi ya. Dengan karena, bantu presentasi ya, karena aku perlu masukkan soal flow-nya. Sederhana, tapi powernya bikin berbeda. Oke, kita sudah tahu kekuatan karena. Sekarang kita masuk ke kata kedua yang bisa bikin orang lain bukan cuma dengar, tapi merasakan apa yang kamu katakan. Kata kedua, bayangkan. Ini suka disebut kata ajaib visualisasi. Saat kita mendengar bayangkan, otak kita langsung bikin film mini tentang apa yang diomongin. Misalnya, bayangkan betapa nyaman dan bebasnya kamu kalau bisa mengerjakan tugas tanpa stres. Dengan membuka kalimat pakai bayangkan, kamu mengundang pendengar untuk terlibat secara emosional. Mereka jadi bukan cuma dengar, tapi merasakan. Teknik ini cocok banget buat temen yang butuh motivasi belajar atau saat kamu mau pitching ide kreatif. Coba deh dipraktekin. Tanpa aplikasi ini mudah dipakai. Dengan bayangkan betapa mudahnya kamu menyelesaikan tugas dengan hanya satu klik di aplikasi ini. Kata ketiga, pilih. Manusia cenderung merasa bebas dan menghargai pilihan sendiri. Coba bandingkan, mau kue coklat atau stroberi? Daripada mau kue stroberi? Dengan menawarkan pilihan, bahkan kalau sama-sama menguntungkanmu, kamu memberikan ilusi kontrol. Si penerima merasa keputusan ini miliknya, bukan dipaksakan. Ini disebut the illusion of choice. Contoh praktis. Bayangkan kamu mau ngajak temanmu liburan. Kamu bisa bilang, pilih deh, kita mau ke pantai atau ke gunung. Karena di sini yang terpenting adalah kita bisa refreshing dan lepas dari penat. Apa pendapatmu jika kita mulai cari tiket sekarang? Lihat, 3 kata sakti dalam satu kalimat. Pilih, karena, dan apa pendapatmu? Kekuatannya jadi berlipat ganda. Mereka akan pilih satu opsi dan voila, kamu dapat teman liburan sesuai rencana. Kata keempat, karena di sini yang terpenting adalah struktur kalimat ini memanfaatkan efek framing. Saat kita menekankan yang terpenting, otak pendengar memfokuskan perhatian pada poin inti yang kita ingin highlight. Misalnya, saat menjelaskan tugas kelompok, karena di sini yang terpenting adalah kerjasama, bukan siapa yang paling pintar. Dengan begitu, semua langsung paham apa fokusnya dan cenderung setuju karena kita menunjukkan nilai bersama. Untuk penggunaan sehari-hari, saat beri feedback,
Tanpa framing, kamu harus kerja tim lebih baik. Dengan framing, karena di sini yang terpenting adalah kamu bisa berkontribusi bareng teman-teman untuk hasil maksimal. Kata kelima, apa pendapatmu jika kita bla 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 bla? Berisi undangan kolaborasi, kata ini efektif membuat orang merasa dilibatkan. Daripada menyuruh, kita mengajak mereka berpikir bersama. Hasilnya, rasa kepemilikan meningkat, resistensi menurun. Contoh, kurang power. Kita meeting jam 5 ya? Lebih kolaboratif. Apa pendapatmu jika kita meeting jam 5? Dengan begini, orang lain merasa dihargai opininya dan lebih mungkin menyetujui jadwal yang kita ajukan, atau setidaknya memberi alternatif yang logis. Oke teman-teman, kita sudah bahas 5 kata sakti. 1. Karena. 2. Bayangkan. 3. Pilih. 4. Karena di sini yang terpenting adalah. 5. Apa pendapatmu jika kita bla 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 bla? Tips tambahan biar makin ampuh. Gunakan dengan natural, jangan dipaksakan. Padukan dengan bahasa tubuh yang terbuka, senyum, kontak mata, intonasi hangat. Latihan di depan cermin atau rekam diri supaya lebih pede. Ingat, teknik ini bukan trik licik, tapi cara menghargai psikologi manusia, membuat komunikasi lebih jelas, personal, dan efektif. Oke, sekarang giliran kamu. Jangan cuma dengerin, tapi pilih satu kata sakti favoritmu dan coba terapkan besok. Ceritain pengalamanmu di kolom komentar, berhasil atau enggak. Gue nggak sabar denger cerita-cerita unik kalian. Kalau kamu suka konten kayak gini, pastikan like, subscribe, dan share ke teman-temanmu yang butuh upgrade skill komunikasi. Drop komentar di bawah, kata sakti mana yang paling pengen kamu coba, atau punya pengalaman unik. Gue pengen denger ceritamu. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan selamat bersakti dengan kata-katamu.